Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu, mahasiswa Stikom Al Khairiyah Cilegon. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul deadlock. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang deadlock. Yang kedua, penyebab deadlock. Dan yang ketiga, strategi mengatasi deadlock. Dan yang terakhir yaitu keempat, kesimpulan. Deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Selanjutnya, pengertian dan latar belakang. Yang pertama, analogianya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi kemacetan yang parah, tidak dapat bergerak. Dan deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel yang digunakan oleh dua proses. Selanjutnya, penyebab deadlock. Macam-macam penyebab deadlock yaitu yang pertama mutual exclusion, dan yang kedua hold and wait, dan yang ketiga circular waiting, dan yang keempat no preemption. Selanjutnya, penjelasan dari mutual exclusion, yaitu kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang ingin juga menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Selanjutnya, hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu, saling menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses lain. Selanjutnya, no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang dimilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Dan circular wait. Kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke n-1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke n. Terakhir, proses ke n membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu.
Strategi mengatasi deadlock. Yang pertama, prevention, yaitu memastikan paling sedikit salah satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance, yaitu sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock atau algoritma banker. Yang ketiga, detection and recovery. Detection and recovery yaitu membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery atau algoritma outreach. Prevention, melakukan prevention pada kondisi yang pertama, yaitu mutual exclusion, yaitu membuat files full atau resource yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, melakukan prevent pada kondisi hot and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Melakukan prevent pada kondisi circular waiting, yaitu memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Dan yang keempat, melakukan prevent pada kondisi no preemption, yaitu membolehkan adanya prevention. Selanjutnya, pada kondisi avoidance, yaitu resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Perlu adanya informasi tambahan. Selanjutnya, detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma outreach. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika operating system Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi rescheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga kernel yang dijalankan kembali. Proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.